Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Profil Welber Jardim, anak Banjarmasin yang jadi kapten di Brasil, lebih lancar bahasa Indonesia daripada Inggris. Profil Samuel, wonderkid keturunan Belanda yang siap curi perhatian Timnas senior, baru 19 tahun sudah gabung skuad utama NAC Breda dan bela Garuda Muda di Toulon. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Welber Liescott de Halim Jardim, atau yang akrab disapa Welber Jardim, adalah nama yang kini mulai bersinar terang di jagat sepak bola Indonesia. Lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25 April 2007, Welber bukan cuma dikenal karena darah Indonesia-Brasil yang mengalir dalam dirinya, tapi juga karena kualitas sepak bolanya yang sudah ditempa di negeri Samba sejak usia dini. Menariknya, meski besar di Brasil, Welber justru lebih fasih berbahasa Indonesia ketimbang Inggris. Hal ini tentu jadi hal unik yang membedakannya dari banyak pemain diaspora lainnya. Cerita Welber berawal saat kedua orang tuanya pindah ke Brasil ketika ia masih berusia 5 tahun. Sang ayah, Elisangelo de Jesus Jardim, adalah mantan pesepak bola asal Brasil yang sempat berkarir di Liga Indonesia. Disinilah ia bertemu jodohnya, Liliana Halim, perempuan asli Banjarmasin. Dari pernikahan itulah lahir Welber, anak Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah kultur sepak bola Brasil. Welber memulai perjalanan sepak bolanya sejak 2014, ketika bergabung dengan Akademi Palmeiras. Namun perjalanannya tidak berhenti di situ. Ia sempat menimba ilmu di Centro da Coroa pada 2017, dan setahun kemudian bergabung dengan Akademi Sao Paulo FC, salah satu klub elit di Brasil. Di klub inilah namanya mulai benar-benar mencuat. Bersama Sao Paulo, Welber sudah merasakan berbagai turnamen internasional usia muda. Ia berhasil meraih prestasi membanggakan seperti juara Gothia Cup di Swedia, Dana Cup di Denmark, dan Madewis Cup di Prancis, semuanya pada tahun 2019. Ia biasa bermain sebagai gelandang tengah dan bek kanan, dan yang menarik, ia beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim Sao Paulo. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat ia bermain di klub besar dan bersaing dengan pemain asli Brasil. Meski berkembang di luar negeri, jiwa Indonesia Welber tetap kuat. Di antara pemain diaspora lain yang lebih fasih bahasa Inggris, Welber malah kerap kesulitan jika diajak bicara dengan bahasa itu. Ia justru lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia karena lingkungan keluarganya yang kental dengan budaya tanah air. Kombinasi bahasa Indonesia dan Portugis menjadi bahasa sehari-hari di rumahnya. Status kewarganegaraannya pun cukup menarik. Welber bukan pemain naturalisasi, sebab ia masih berusia di bawah 21 tahun dan secara hukum masih memegang dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Brasil. Meski begitu, sejak awal, kedua orang tuanya menyatakan dukungan penuh agar Welber memperkuat Timnas Indonesia jika suatu hari mendapat panggilan. Panggilan itu akhirnya datang juga. Setelah melewati proses administrasi yang cukup berbelit, Welber akhirnya resmi mendapatkan paspor Indonesia pada September 2023. Ia pun langsung masuk dalam daftar pemain Timnas U17 Indonesia untuk ajang Piala Dunia U17 yang digelar di tanah air. Debut internasionalnya terjadi pada 10 November 2023 saat Timnas U17 menghadapi Ekuador. Laga itu berakhir imbang 1-1, namun penampilan Welber di lini tengah mendapat banyak pujian. Hanya dalam waktu singkat, namanya mulai jadi sorotan. Tak berhenti sampai di situ. Pada Maret 2024, ia dipanggil memperkuat Timnas U20 Indonesia dalam laga uji coba melawan Cina U20. Kemudian, ia menjadi bagian penting dari skuad Timnas U19 yang sukses menjuarai Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand 1-0 di partai final. Ini menjadi gelar internasional pertamanya bersama Indonesia dan membuat namanya semakin dikenal luas. Namun tantangan berikutnya datang di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Tiongkok. Di turnamen ini, Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Sayangnya, langkah Garuda Muda terhenti karena gagal meraih kemenangan. Meskipun hasil itu mengecewakan, Welber tetap mendapat nilai plus atas konsistensinya di lapangan. Saat ini, Welber masih berusia 18 tahun, dan karirnya masih sangat panjang. Dengan pengalaman internasional yang ia dapat di Brasil dan dedikasinya untuk Timnas, banyak pihak menyebut bahwa Welber Jardim adalah salah satu prospek terbaik Indonesia dalam 10 tahun ke depan.
Ia adalah gambaran nyata dari potensi anak bangsa yang diasah di luar negeri tapi tetap punya cinta dan kebanggaan terhadap tanah kelahirannya. Dan dengan tekad serta dukungan penuh dari keluarga, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Welber akan mengenakan ban kapten di timnas senior, memimpin Indonesia bersaing di pentas Asia bahkan dunia. Profil Sam Yel, wonderkid keturunan Belanda yang siap curi perhatian timnas senior, baru 19 tahun sudah gabung skuad utama NAC Breda dan bela Garuda Muda di Toulon. Masih berusia 19 tahun, Sam Yel telah membuat langkah besar dalam karir sepak bolanya. Pemain diaspora kelahiran Belanda ini baru saja menjalani laga pramusim bersama tim utama NAC Breda dan sebelumnya sempat mencuri perhatian setelah membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Meski belum mencetak gol atau assist di ajang tersebut, penampilannya sudah cukup menjanjikan. Ia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat pemain diaspora yang layak dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia senior di masa mendatang. Sam Yel, yang memiliki nama lengkap Sam Peter Yel, lahir pada 10 April 2005 di Belanda. Ia bermain sebagai gelandang serang, posisi yang membuatnya berperan krusial dalam menyambung permainan dari tengah ke lini depan. Posturnya yang menjulang setinggi 184 cm membuatnya unggul dalam duel udara dan punya jangkauan gerak yang luas di lini tengah. Karakter bermainnya mengandalkan teknik, visi, dan pergerakan tanpa bola yang dinamis. Tidak heran bila pelatih timnas U20 Indra Syafri tertarik untuk membawanya ke turnamen sekelas Toulon Cup di Prancis. Karir sepak bola Sam dimulai sejak usia dini. Ia menjalani pembinaan awal di klub SVS Schoonhoven sebelum bergabung ke Akademi SC Feyenoord dan kemudian ADO Den Haag Youth. Bersama ADO, Sam sempat memperkuat tim U17 dari tahun 2016 hingga 2022. Di sanalah ia mulai menunjukkan kematangannya sebagai gelandang muda berbakat. Setelah itu, Sam sempat memperkuat West Midtjylland selama 1 musim, dan pada tahun 2023 ia direkrut oleh NAC Breda U21, salah satu tim muda paling kompetitif di Belanda. Bersama NAC Breda U21, Sam tampil dalam 14 pertandingan dan sukses mencetak 2 gol. Catatan ini cukup impresif bagi pemain yang baru pertama kali tampil di kompetisi kelompok usia profesional Belanda. Yang lebih menggembirakan lagi, pada laga pramusim yang digelar Sabtu, 13 Juli 2024, Sam mendapat kesempatan istimewa untuk tampil bersama tim utama NAC Breda. Dalam laga melawan Unitas 30, Sam dimainkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-66. Meski belum mencetak gol, kepercayaan yang diberikan pelatih menjadi sinyal bahwa Sam Yel perlahan mulai menembus level sepak bola profesional senior di Eropa. Perkenalan Sam Yel dengan sepak bola Indonesia dimulai ketika namanya tiba-tiba muncul dalam daftar pemain yang dibawa ke Toulon Cup 2024. Turnamen yang digelar di Prancis itu menjadi ajang pembuktian bagi sejumlah pemain diaspora dan keturunan Indonesia. Bersama pemain seperti Jens Raven, Hinoke Mauresmo, dan Dion Marks, Sam menunjukkan kesiapannya menjadi bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Ia bermain dalam 2 laga dari 5 pertandingan yang dijalani Indonesia, yakni saat melawan Ukraina U23 dan Jepang U19. Meski belum mencetak gol, kontribusinya sebagai pemain tengah cukup terasa. Keberadaan Sam dalam skuad Garuda Muda tentu bukan sekadar coba-coba. Pelatih Indra Syafri melihat potensi besar dalam diri gelandang muda ini. Dengan gaya bermain yang lebih Eropa, Sam bisa menjadi aset penting bagi transformasi permainan timnas Indonesia ke arah yang lebih modern. Ia memiliki ketenangan dalam mengontrol bola, ketepatan dalam melepaskan umpan, dan mobilitas yang tinggi, atribut yang sangat dibutuhkan di lini tengah Indonesia yang selama ini kerap kekurangan pemain dengan visi dan distribusi bola yang rapi. Saat ini, Sam Yel masih berstatus warga negara Belanda. Namun wacana naturalisasi bukan hal baru dalam konteks sepak bola Indonesia. Banyak nama besar seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Tom Haye yang kini membela Merah Putih juga memulai dari panggilan kelompok usia dan kemudian diresmikan sebagai WNI. Jika performa dan komitmen Sam terus meyakinkan, bukan tidak mungkin dirinya akan mengikuti jejak senior-seniornya dan resmi dinaturalisasi dalam beberapa tahun ke depan. Yang menarik, Sam masih sangat muda. Di usia 19 tahun, ia belum memasuki masa emasnya sebagai pesepak bola. Artinya, ruang untuk berkembang masih sangat luas. Bermain di Belanda dengan sistem pembinaan terbaik Eropa memberi keuntungan besar dalam pembentukan karakter dan kualitas teknisnya. Jika mendapat pendampingan yang tepat, Sam Yel bisa menjadi pemain kunci untuk timnas Indonesia di level U23 maupun senior beberapa tahun mendatang. Mimpi besar itu sudah mulai terlihat. Masuk tim utama NAC Breda,
tampil di laga pramusim, dan dipercaya di Toulon Cup, semua menjadi langkah awal yang sangat penting. Kini semuanya tergantung pada konsistensi dan komitmen Sam sendiri. Ia punya potensi, punya pengalaman, dan punya garis keturunan Indonesia yang bisa membuka jalan menuju panggung internasional bersama Garuda. Bagi Indonesia, Sam Yal adalah investasi jangka panjang. Bagi Sam sendiri, mengenakan seragam Timnas Indonesia adalah kesempatan besar untuk menorehkan sejarah. Masa depan masih panjang, tapi jejak awalnya sudah sangat menjanjikan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.